أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan bahwasanya segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adil, dan bahwasanya Sayyiduna Abu Bakar itu yang terafdal daripada segala manusia, yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kemudian daripada segala anbiya. Kemudian selebihnya keyakinan kita, yang mana kata beliau kita harus meyakini bahwasanya kita i'tikadkan segala sahabat Nabi itu bahwasanya semuanya itu adil, dan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu yang terafdal. Jadi ada namanya sahabat. Sahabat itu adalah seseorang yang beriman kepada Rasulullah dan berjumpa lawan Rasulullah, itu sahabat ngarannya. Itu dahulu. Jadi pengertian sahabat adalah orang yang beriman dan orang yang berjumpa lawan Nabi, itu ngarannya sahabat. Yang mana kata Rasulullah, sahabat itu adalah semuanya mulia. Yang mana kemuliaan sahabat itu napa dibilangkan, seandainya ada sahabat nang paling ada sahabat nang paling rendah, bahasa kitanya nisbah amalnya kah, paling pang sudah sahabat itu kedudukannya sama lawan derajat wali sepaling tinggi di masa ini. Nah itu. Jadi untung luar biasa, sahabat itu nikmat luar biasa yang Allah Ta'ala berikan. Karena apa? Karena satu beriman, yang kedua berjumpa dengan Rasulullah. Nah itu. Nah jadi berjumpanya itulah nang didapat kemuliaan yang luar biasa. Cuma beriman. Cuma ada juga kan orang kafir sekalipun sejaman, sekalipun berjumpa dengan Rasulullah, cuma kada beriman maka bukan dinamakan sahabat. Jadi tergantung lah. Jadi Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah, Allah Ta'ala memberikan petunjuk lawan si hambanya. Padahal sudah nyata Rasulullah di depan matanya, padahal sudah nyata Rasulullah tak kumpul lawan inya, melihat dengan mata kepalanya akan kebenarannya Rasulullah. Cuma di ketika Allah kadang beri taufik hidayah, banyak di zaman Rasulullah pun yang masih kafir mendustakan Rasulullah. Artinya apa? Artinya walaupun kita bukan sahabat, cuma syukur juga kita diberikan Allah Ta'ala iman. Walaupun kita kada sezaman lawan Rasulullah, sekalipun kita kada melihat akan Rasulullah, cuma tetap kita beriman lawan Rasulullah pun itu sudah syukur luar biasa.
Artinya apa? Tuhan menghendaki kita beriman ya. Tuhan menghendaki kita cinta lawan Rasulullah. Itu nikmat yang luar biasa. Kenapa jadi nikmat yang luar biasa kita syukuri? Karena bahwasanya jika Tuhan kadang memberi lawan kita taufik hidayah petunjuk, sekalipun berjumpa lawan Rasulullah tetap kada beriman. Nah, berarti besar harapan besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dijadikan orang beriman kepada Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah. Cuma umatnya Rasulullah ini walaupun inggih termasuk di antara umat nang jauh zamannya lawan Rasulullah dan bahkan bisa dikatakan kada berjumpa dengan Rasulullah, dapat pujian dari Rasulullah. Di antara pujiannya Rasulullah napa? Ya Rasulullah napa? Beruntung, alangkah beruntungnya akan umatku kaina di akhir zaman. Ujar sahabat kenapa jadi beruntung? Inggih karena apa? Karena mereka inggih beriman kepadaku, cinta kepadaku sekalipun kada berjumpa lawan aku. Nah, hebat berarti ya Rasulullah. Yalah, kalau misalnya sahabat itu kan inggih beriman lawan Rasulullah, cinta lawan Rasulullah, wajar. Kenapa garang? Karena tak kumpul lawan Rasulullah, melihat langsung nang ahsanan nasi khuluqan wa khalqa nih, melihat langsung nang sepaling bagus akhlak, sepaling bagus tutur kata, sepaling bagus adab, melihat lalu cinta, wajar. Cuma jadi Rasulullah serba untung juga. Inggih di antara Allah Ta'ala jadikan umatku kain akhir zaman sekalipun kada berjumpa cuma tetap beriman dan cinta lawan aku. Nah, beruntung benar berarti. Nah, inggih bahkan ada inggih seorang Arab Badawi inggih bertakun lawan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah seseorang yang cinta dengan satu kaum yang ia tidak sezaman dan tiada pernah bertemu lawan mereka. Jadi Rasulullah apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Nah, tetap inggih orang tadi dikumpulkan lawan kaum tersebut sekalipun inya kada bertemu. Nah, itu siapa? Anggaplah kita barataan. Nah, kita kada bertemu, kita kada sezaman, cuma mudah-mudahan dengan modal kena cinta lawan Rasulullah, mudahan juga kena tak kumpul lawan Rasulullah lah. Nah, inggih paling kada karena di akhirat nang nyata. Yalah, paling kada di akhirat nang nyata. Inggih hatta mudah-mudahan di dunia aja. Yalah, inggih nang paling kada bahasa kitanya harapan kita tuh jakanya kalau kita dipertemukan lawan Rasulullah, baik ia qadzatan ataupun wa manama, baik secara sadar ataupun di dalam mimpi. Bahkan nang paling kecil harapan kita mudahan dipertemukan di ketika sakaratul maut. Nah, itu nang pentingnya lagi lah. Nah, yalah ini mudahan dengan berkat cinta nih. Ketujuh baca sholawat, ketujuh hadir acara sholawat, ketujuh mengadakan sholawat, ketujuh mengadakan acara sholawat. Nah, mudah-mudahan itulah modal kita, mudahan tak kumpul lawan Rasulullah. Iya tadi baik di dunia ataupun di akhirat tadi sekali sekecilnya di dunia napa mudahan di waktu sakaratul maut Rasulullah hadir di sisi kita. Nah, inggih. Nah, kembali. Nah, itulah masa sahabat ngarannya nang luar biasa kelebihannya. Nah, jadi sahabat itu kita yakini sahabat Nabi kita itu semuanya adalah adil, bagus baratan. Nah, inggih jangan sampai karena ada pian karena sejarahnya pian kalau kita buka sejarah tarikh itu ada karena peperangan perang Jamal ngarannya. Inggih perang Jamal itu apa? Peperangan antara Sayyidina Ali lawan Sayyidah Aisyah. Nah, itu sama baik nih untuk semua perang lah. Nah, artinya apa? Masing-masing baisian pedoman, baisian alasan dan sebagainya. Kita kada boleh memadahkan Sayyidina Ali misalnya kada bagus memerangi bini Rasulullah, atau Sayyidah Aisyah kada bagus memerangi Sayyidina Ali, kada usah membahas. Kenapa? Karena sahabat itu berataan adil, berataan bagus, berataan kayak itu. Nah, jangan umpatan karena ada yang memadahkan Aisyah kada bagus, Ali nang bagus, jangan. Sahabat itu bagus barataan, Abu Bakarnya bagus, Umarnya bagus, Utsmannya bagus, jangan Alinya aja nang bagus, Syiah ngarannya. Nah, bukan Syiah itu Alinya aja nang diunggul-unggulakannya. Bahkan nang kebangatannya itu apa? Bahkan jarnya aturannya Rasul itu harusnya lawan Sayyidina Ali, bukan lawan Muhammad. Itu kebangatan itu sudah tak.
Yalah inggih wan siah nih. Nah itu mah mahinakan sahabat yang lain eta inggih nang diajuakannya nang dikemukaakannya cuma Sayyidina Ali kada boleh kita ahli sunnah wal jamaah sahabat bagus beratan walaupun karena beda pendapat dan sebagainya bagus tapi itulah sahabat. Nah nggih. Nah cuma yang terafdal bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu yang terafdal daripada segala manusia, yang kemudian daripada nabi kita, dan yang kemudian daripada segala anbiya. Nah sahabat yang paling afdal siapa? Jawabannya adalah Abu Bakar. Lah ini makanya khalifah yang pertama setelah Rasulullah siapa yang dipilih adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kada gampangan lah. Abu Bakar adalah sahabat yang luar biasa imannya kepada Allah. Bahkan termasuk di antara awal-awal orang yang beriman dari lelakian. Siapa? Abu Bakar. Lalu bagaimana As-Siddiq? Kenapa Siddiq itu artinya yang bersangatan benar, lah, yang bersangatan membujurakan, itu Siddiq ngarannya. Kalau Sidqun itu benar, kalau Siddiq berarti bersangatan benar. Kenapa jadi digalari As-Siddiq? Karena di ketika peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah lah Sayyidina Abu Bakar lah yang pertama kali membujurakan. Bahkan sampai terucap ujar Abu Bakar, bahkan jikalau Rasulullah lebih daripada itu mau ucapannya, ini kejadian Isra Mi'raj lebih daripada itu, aku pun akan percaya. Kenapa? Karena yang berpandir adalah Al-Amin, orang yang dipercaya. Rasulullah. Nah, dari Allah lalu Abu Bakar di sanalah nampak luar biasanya iman Abu Bakar As-Siddiq tadi. Nah, inggih Abu Bakar lah. Jadi sahabat yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Sahabat Nabi. Siapa? Adalah mertua Nabi. Karena Sayyidah Aisyah inggi itu anaknya Abu Bakar diperistri oleh Rasulullah. Nah berarti Abu Bakar itu mana sahabat, mana mintuha lawan Rasulullah, mana pulang banyak kelebihannya lah. Di antaranya ada orang yang pertama kali beriman lawan Rasulullah adalah Abu Bakar. Nah inggi. Bahkan ada dalam salah satu hadisnya Rasulullah, ujar Rasulullah, jikalau ditimbang imannya Abu Bakar inggih lawan imannya manusia sampai hari kiamat, maka terlebih beratlah iman Abu Bakar. Hebat berarti Abu Bakar, luar biasa imannya lah inggih. Luar biasa iman Abu Bakar lah. Itu Abu Bakar. Terus nah kemudian maka Sayyidina Umar. Nah kemudian Abu Bakar siapa? Khalifah yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab lah. Ada kalau gelarnya Umar Al-Faruq lah inggih. Nah Sayyidina Umar adalah salah satu sahabat yang terafdal setelah Abu Bakar. Sayyidina Umar inggih terkenal kepemimpinan yang sangat tegas lah, yang sangat tegas. Artinya apa? Makanya Al-Faruq, artinya Al-Faruq itu yang membedakan, yang memisah antara benar dan salah. Sayyidina Umar lah inggih saking tegasnya ya, dalam riwayat itu bahkan inggih syaitan pun inggih enggan bertemu dengan Abu Bakar, enggan bertemu dengan Sayyidina Umar. Saking tegasnya tuh, artinya wibawanya tuh. Apalagi manusia mungkinnya itu Sayyidina Umar. Cuma jangan disangka dengan tegasnya Sayyidina Umar dalam memimpin, apakah macam itu juga dalam keadaan bermasyarakat dan sebagainya. Kada, lemah lembut orangnya padahal. Cuma ketika ada yang bujur pasti ditegakkan sebujur-bujurnya. Apabila ada yang salah pasti ditindak dengan sebenar-benarnya. Itulah Sayyidina Umar. Nah lah ini pada orangnya lemah lembut. Inggih bahkan Sayyidina Umar itulah inggih apa? Di antara gawian beliau ketika memimpin jadi khalifah tiap malam itu mendatangi rumah-rumah orang nang fakir miskin. Nah, tiap malam sidin saurang nang mamikulnya, kadang anak buah atau kada. Nah sidin saurang dibagiakan, karena dibagiakan di lawang-lawang orang nang fakir miskin. Itu akhlaknya Sayyidina Umar. Inggih bahkan pernah inggih ketika memimpin beliau, ketika kekhalifahan Sayyidina Umar itu di jalan ketika itu ada kendaraan untakah napakah inggih, kendaraan tersebut salahnya rubuh, bahasa kitanya rabah nih kendaraannya tadi. Kenapa? Karena ada jalan yang kurang bagus.
Nah, Sayyidina Umar napa menangis luar biasa? Kenapa gerang? Karena merasa bersalah dalam kepemimpinannya, merasa kurang lagi. Atau kenapa? Karena sampai-sampai tadi kendaraan tadi rubuh tadi. Nah, nilai gitu lah Sayyidina Umar lah. Itu padahal luarnya kasih sayang luar biasa. Cuma di ketika kebenaran ada ditegakkan, ketika ada keburukan pasti diadili. Itulah Sayyidina Umar lah. Nah, inggih. Sayyidina Umar ini termasuk diantara pemimpin waktu di zaman jahiliyah. Artinya kufar Mekah juga termasuk orang yang kafir di kota Mekah dahulunya. Nah, ini lalu Rasulullah berdoa. Ya Rasulullah di antara doanya yang artinya, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dua Umar. Karena ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ini hibat-hibat. Lah enggak ada Abu Jahal ada Umar bin Khattab ada, ini hibat-hibat. Ya Nabi kayak apa ini nah hibat ini nah. Enggak ya Allah, jangan lupa doa Nabi, ya Allah mudahan ya Nabi muliakan Islam nah dengan salah satu dua Umar nih nah. Nah, ini kenapa? Karena ini orangnya hebat-hebat ini, pengaruhnya kuat-kuat. Lalu dipilih Allah saja Umar bin Khattab misalnya. Nah, itu kisahnya tak. Lalu beriman padahal pemimpin kafir juga tak. Atau masuk pemimpin juga, ganas juga, kayak Abu Jahal juga. Lalu Rasulullah minta Tuhan, ya Allah, ya Rasulullah, ingin muliakan Islam dengan salah satu dua Umar. Nah, ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Hisham. Dipilih oleh Allah Umar bin Khattab nang beriman. Nah, Islam lalu maju. Banyak lah takutanan Sayyidina Umar lah. Nah, inggih. Nah, sudah. Nah, itu Sayyidina Umar. Nah, kemudian lagi setelah Sayyidina Umar apa kemudian maka Sayyidina Utsman. Nah, yang ketiga Sayyidina Utsman, khalifah yang ketiga lah. Ya, Sayyidina Utsman pun memiliki kelebihan, di antaranya ingin Sayyidina Utsman adalah sahabat yang paling mempunyai sifat pemalu ya Rasulullah. Nah, pemalu di sini bukan panyupan yang bahasa kita supan kelihatan orang kada. Ingin bukan supan bahasa supan mengerja maksiat, bahkan supan mengerjana makruh, supan nah kayak tah. Nah, kadang supan kalangger lain, supan menuntut ilmu lain, supan bakarudung lain tuh lain. Lah inggih. Nah, jadi supan di sini apa tadi? Supan bahasa kitanya mengerja maksiat, supanan bahkan nang makruh sekalipun Sayyidina Utsman tuh kada menggawi. Nah, di antaranya apa? Sayyidina Utsman inggih di antaranya kada pernah melihat kemaluan pribadi sendiri selama hidupnya. Nah, Sayyidina Utsman artinya saking kan makruhan hukumnya. Ya tuh kada hakun dia, ya pemalu luar biasa. Supan yang menggawi nang kada baik itu supan. Nah, inggih itu Sayyidina Utsman. Nang bagalar napa? Din Nurain. Gelar Sayyidina Utsman itu napa? Orang yang mempunyai dua cahaya. Nah, ya, artinya apa? Dua cahaya karena pernah peristri dua anak Rasulullah, Ruqayyah lawan Ummu Kulsum. Nah, itu dua anak Rasulullah tah. Nah, pernah dikawinakan lawan Sayyidina Utsman. Nah, inggih meninggal, inggih Ruqayyah lalu Ummu Kulsum. Meninggal pulang keduanya meninggal. Nang kedua tadi nang Ummu Kulsum lawan Ruqayyah itu meninggal di sisi Sayyidina Utsman. Inggih jan Nabi jah kalau ada lagi anakku bibinian nang balung balaki kulaki kan melawan Sayyidina Utsman. Oh, berarti hebat Sayyidina Utsman. Cuma kalau ada lagi. Nah, ya lah inggih. Itu Sayyidina Utsman lah. Nah, zaman Sayyidina Utsman ni lah bahasa kitanya Al-Qur'an dibukuakan. Asalnya Quran itu inggih bahasa kitanya tapancai-pancai. Ada yang di kulit unta lah, ada yang di kulit kurma lah, batang kurma nih, ada di daun-daunan lah, itu Quran. Karena sahabat itu ketika Rasulullah dapat wahyu disampaikan oleh Rasulullah langsung dicatat di mana-mana ada ya. Nah, di mana-mana ada yang dihafal dan sebagainya. Ujar Sayyidina Utsman di zaman beliau, kalau nya macam ini hafalan bisa hilangan kan. Ya, ini orangnya bisa matian. Lalu apa? Inisiatif kita kumpulkan Al-Qur'an. Nah, makanya ini ngarannya Rasam Utsmani ngarannya. Nah, ya nang kita ada tak. Nah, lalu dikumpulkan lah. Nah, ini dikumpulkan. Nah, ini itu berkat kekhalifahan Sayyidina Utsman. Asalnya kada ka itu. Ini jadi yang di sini ada tulisan Quran di sini ada. Ini kada basusun ngeten nah. Nah, kada basusun. Nah, ini ada yang hafal banyak aja yang hafal. Sahabat tuh hafalan badatan. Ini cuma tadi ketika meninggal sahabat siapa lagi yang hafal. Nah, lalu apa? Ujar Sayyidina Utsman waktu kekhalifahan beliau sudah kita rangkum aja sudah Al-Qur'an. Lalu jadilah kayak macam kita tah. Nah, itu berkat Sayyidina Utsman.
Kemudian maka Sayyidina Ali. Nah, ini yang terakhir, yang keempat Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Adalah sahabat Nabi, sepupu sakali Nabi, dan minantu Nabi. Nah, itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah, gelar bagi Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali itu adalah wajahnya Allah Ta'ala muliakan. Kenapa? Kada pernah menyembah berhala. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Kalau Ali bang, karramallahu wajhah. Nah, kenapa? Karena Sayyidina Ali mulai lagi halus beriman dengan Rasulullah. Nah, umur berapa kada ingat tak? Mulai lagi halus. Yang riwayatnya tuh Allah Rasulullah diangkat jadi Rasul hari Senin, hari Selasanya beriman Sayyidina Ali. Kan hebat juga. Sayyidina Ali tak. Nah, bahkan termasuk yang terafdal yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah lah, yang hebat luar biasa. Sampai Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Kalaunya aku adalah kotanya ilmu, maka Sayyidina Ali adalah kuncinya atau pintunya ilmu. Sayyidina Ali tak. Hebat luar biasa Sayyidina Ali lah. Kenapa dia hebat luar biasa Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali pun luar biasa memuliakan ilmu. Nah, kayak itu lah. Jadi sebesar apa kita memuliakan ilmu, sebesar apa kita memuliakan apa yang berhubungan lawan ilmu, sebesar itulah kita dapat berkah ilmu. Nah, di antara kata Sayyidina Ali apa? Ana abduman allamani harfan. Nah, aku adalah menjadi hambanya, menjadi budak bagi orang yang pernah melajari aku satu huruf. Hebat luar biasa. Lah inggih kada sarana nang satahunan majar, kada harus tamat majar, sahuruf haja jar Sayyidina Ali, aku rela jadi budaknya. Nah, hidup memuliakannya luar biasa. Nah, jadi sebesar apa kita memuliakan ilmu, sebesar apa kita memuliakan apa yang berhubungan lawan ilmu, insya Allah sebesar itulah kita juga kaina mendapat berkah ilmu. Nah, lah ini baik kitab-kitab ilmu lah, ini atau fasilitas ilmu atau orang-orang nambah ilmu kita muliakan, sebesar itulah karena kita dapat kemuliaan atau berkah ilmu. Jadi kita kadang-kadang kurang memuliakan lawan ilmu lah, lalu berkahnya kurang dapat juga lah. Inggih kitab ilmu, bahasa kita buku yang ada ilmunya kadang-kadang kita anggap sama buku biasa, kita anak di bawah lah, membawa kayak membawa iwak lah. Lah kan itu kan memuliakan ngarannya ya lah. Inggih kadang-kadang bisa talangkah lah pada ilmu. Jadi kita bedakan ilmu, walaupun ini kertas sama kertas, tulisannya sama tulisannya, cuma ilmu yang manfaat kita bedakan, kita muliakan lah, dicium lah. Nah, inggih diangkat, jangan dibinting kayak membinting tutukaran di pasar, jangan maandak bagamat di atas pulang kan kayak itu orang. Ya lah inggih membalik aja di orang begamat, orang bahari membalik nang kitabnya begamat kada babunyi. Nah, ini karapakan bunyinya kan apa? Itu bang sudah. Ya lah inggih walaupun tadi kata-katanya berdosa kada, cuma kita hendak memuliakan ilmu itu aja. Nah, itu lawan sesuatunya, apalagi lawan nang paguruan nang melajarinya makinnya. Ya lah inggih apa misalnya kita bantu, kita muliakan, kita nyamani, kita hormati. Kenapa garang? Karena sebesar itulah karena kita dapat berkah ilmu. Nah, yalah inggih bukan dapat ilmunya aja, kalau ilmunya mana aja dapat. Buka ambil buku baca seorang, ambil Google HP dengarkan seorang, satu mata dapat ilmu. Hendak ilmu apa teh? Inggih ilmu apa teh macam apa teh gurunya hendak satu mata. Cuma yang kita cari itu berkah ilmu. Nah, itu yang kita cari itu berkah ilmu. Nah, jadi kembalilah. Jadi itulah diantaranya kenapa Sayyidina Ali menjadi luar biasa. Allah telah berikan kemuliaan. Memang luar biasa juga Sayyidina Ali memuliakan lawan ilmu. Pernah Sayyidina Ali itu ditanyai, pertanyaannya sama. Puluhan orang batakon hendak mencoba Sayyidina Ali nih, bagaimana kepintaran Sayyidina Ali, bagaimana ilmu Sayyidina Ali yang diberi Allah keberkahan nih. Ada orang mendatangi Sayyidina Ali, orang kada ingat berapa orang dah, cuma banyak orang dah. Ini pertanyaannya satu, cuma jawabannya balain lain.
Napa pertanyaan orang nang melawan Sayyidina Ali napa? Mana mulianya ilmu lawan harta. Itu. Mana mulianya ilmu lawan harta. Kayaknya batakun pulang saya kong itu pulang takunannya. Kayaknya batakun pulang saya itu pulang takunannya. Sayyidina Ali lain-lain beda-beda menjawabnya. Bukti alimnya luar biasa. Ingin ulun ingat di antara jawabannya ada dua. Ujar Sayyidina Ali di antara kemuliaan ilmu daripada harta. Kalau ilmu ketika diberikan kada akan pernah habis. Kalau harta kalau karancakan memberiakan bisa habis. Nanya tuh kurang doh nilainya. Bujur kada? Bujur. Ada pulang kan batakon mana mulianya Sayyidina Ali ilmu lawan harta. Jawab pulang mulia ilmu. Kenapa? Kalau ilmu itu ilmu nang menjaga lawan kita. Adapun harta kita nang menjaga lawan inya. Ujar Sayyidina Ali. Bujur ya, bujur harusnya. Nah, yalah inggih memang itu bang. Kalau ilmu inya nang menjaga lawan kita. Ujar ilmu jangan menggawi ini, kada boleh gawi ini. Nah ini bagus. Terus siapa nama madahi? Ilmu berarti seakan-akan ilmu itu menjaga lawan kita. Adapun harta siapa yang menjaga? Kita menukarkan kuncinya, dijaga, dikunci. Ya lah inggih kenapa kadang-kadang dilihati ulanglah inggih bahasa CCTV kenapa? Karena kita menjaga lawan ini lapah. Nah ini kemuliaan ilmu ujar Sayyidina Ali. Nah pantas saja ujar Sayyidina Ali apa ujar Rasulullah? Aku kutanya ilmu, adapun Ali pintunya ilmu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah luar biasa. Nah kemudian sahabat-sahabat yang 6 yaitu Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair, karena ada bahasanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala. Nah termasuk karena 6 sahabat setelah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya bacaan Al-Fatihah.